sekarang ini Pak Prabowo mengucurkan anggaran yang besar itu hampir 1.000 triliun untuk ekonomi kecil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya singkat aja karena di atas sudah agak keras suaranya. Jadi saya tidak manggil semua, tapi semua yang saya hormati. Terutama Pak Bahlil. Pak Bahlil tadi tepuk tangannya banyak, rame tadi saya dengar. Padahal izin itu bukan Pak Bahlil yang keluarkan, beliau ini nggak salah sebetulnya. Ya betul, memang bukan Pak Bahlil kok ya. Cuman Pak Bahlil orang baik ya, semua dibela. Prof Yusril yang saya hormati, tentu sahabat saya Muhammad Abdurrahman, ini beliau yang undang nggak bisa nolak kita. Ada lagi Akbar, Ketua HIPMI, Pak, siapa lagi ya? Semua sajalah dipanggil habis waktunya. Saudara-saudara sekalian, saat ini di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, Pak Presiden kita, saatnya untuk UMKM, HIPMI, pengusaha-pengusaha nasional, saya kira untuk berkembang saat yang terbaik ya sekarang ini. Saat yang terbaik. Karena keberpihakan yang kita perlukan sungguh-sungguh dilakukan di bawah kepemimpinan Pak Presiden terhadap pengusaha UMKM, kecil, menengah, dan pengusaha nasional. Pertama, yang menjadi program prioritas utama pangan, makan dulu. Kalau pangan kita sudah cukup, dan alhamdulillah sudah cukup sekarang, insya Allah kita sampai tahun depan tidak perlu impor beras dan jagung lagi, insya Allah. Boleh tepuk tangan, boleh. Ya. Setelah itu harus memperkuat, tadi seperti Pak Maman sampaikan, memperkuat ekonomi rakyat kita. Tidak boleh ada orang miskin, tadi disampaikan Pak Maman. Tidak boleh ada orang yang tidak sehat. Tidak boleh ada orang yang tidak sekolah, kata Pak Presiden. Nah, oleh karena itu, ya, untuk pertama kali saya kira dalam sejarah, anggaran terbesar itu sekarang digelontorkan untuk ekonomi kecil itu luar biasa, Pak Latif. Luar biasa. Kalau dulu bank-bank yang besar, termasuk Himbara saya kira saya tanya, sebagian besar anggaran itu berputar-putar kepada grup-grup besar, kalau tidak salah 20 perusahaan besar saja, tetapi sekarang ini Pak Prabowo mengucurkan anggaran yang besar itu hampir 1.000 triliun. Untuk ekonomi kecil. Satu untuk Kopdes, nanti bapak-bapak bisa bergabung dengan Kopdes agar memudahkan UMKM ketimbang sendiri-sendiri. Kopdes itu lebih kurang akan dikucurkan 250 triliun untuk pertama kali ini dalam sejarah. Yang kedua tadi Pak Maman mengatakan ada KUR lebih kurang 300 triliun. KUR tentu untuk usaha kecil. Kemudian ada makan bergizi gratis yang tahun ini kira-kira 171 triliun, tiap tahun akan dinaikkan. Jadi dan lain-lain hampir 1.000 triliun anggaran nanti akan mengucur kepada rakyat yang di bawah. Sementara yang besar-besar, Bapak Ibu sekalian, yang besar-besar kebijakan pemerintah akan sebagian besar nanti dikelola oleh BUMN melalui Danantara. Melalui Danantara, ya. Akan ditarik keuntungan-keuntungan BUMN lebih kurang 200 triliun akan dikelola oleh Danantara untuk tahun ini. Jadi banyak sekali sekarang yang dulu dana berputar untuk pengusaha-pengusaha yang besar-besar, sekarang mulai diatur untuk yang kecil, yang besar untuk BUMN yang masuk dalam Danantara, yang sebagian juga untuk hilirisasi yang dipimpin oleh Pak Bahlil. Tapi kalau rakyat, banyakan saya Pak sama Pak Maman. Jadi kalau urusan rakyat kita, tapi kalau urusan yang banyak sahamnya dan sebagainya itu biasanya serahkan Pak Bahlil gitu ya. Nah,
Setelah pangan, apa yang kita akan bangun Bapak-Bapak, saya kira nanti UMKM bisa bergabung. Ada namanya Kopdes, Koperasi Desa atau Koperasi Kelurahan, yang akan menyerap kira-kira atau mengembangkan atau mendukung atau melahirkan lebih kurang nanti 2 juta UMKM yang kecil itu akan menjadi menengah. Memang ada dananya 250 triliun, tapi bukan dana dari APBN, bukan bagi-bagi duit, tapi dia sifatnya plafon. Karena dana menurut kami penting, tapi yang paling penting itu adalah keberpihakan. Pak Latif, yang paling penting itu keberpihakan pemerintah BUMN kita kepada UMKM ini. Keberpihakannya. Duit nggak cukup. Dikasih uang, kalau nggak ada keberpihakan, ya dia tutup juga. Nah, itulah diperlukan Kopdes yang digagas langsung oleh Bapak Presiden. Jadi bukan ide kita, tapi ini langsung dari Bapak Presiden. Nah, Kopdes itu nanti ada 70.000 desa, 10.000 desa nelayan, tiap desa nanti ada koperasi desa Merah Putih namanya. Di situ ada plafon pinjaman sebanyak untuk yang pertama 3 miliar rupiah, itu penting. Tapi yang paling penting lagi adalah keberpihakan nanti BUMN kepada Kopdes ini. Sudah ada contoh kemarin saya resmikan di Lampung Selatan. Setiap Kopdes kita sudah ketemu dengan BUMN-nya, Pertamina yang dipimpin Pak Bahlil dan juga Patra Niaga, Bulog dan lain-lain. Setiap Kopdes nanti dia akan menjadi pangkalan, Pak Latif. Jadi usahanya dulu. Koperasi itu yang dipikirkan usahanya dulu, bukan uangnya dulu, kok usahanya dulu. Setiap Kopdes akan mendapat menjadi pangkalan gas 3 kilo. Nah, jelas sudah ada usahanya. Setiap koperasi desa yang punya pertanian akan menjadi agen pupuk subsidi. Setiap koperasi desa akan menjadi agen 9 bahan pokok dari Bulog. Seperti minyak goreng, gula, beras dan lain-lain. Jadi keberpihakan itu, koperasi desa yang UMKM untuk dekat kepada perbankan, maka dia akan menjadi briling, agen briling. Setiap Kopdes ada briling di situ Pak. Sehingga nanti kalau ada UMKM di desa itu yang akan berkembang, perlu mendapat pinjaman, mendekatkan antara rakyat dengan perbankan. Ya, bisa diberikan rekomendasi dari Kopdes sehingga usaha-usaha kecil yang memerlukan modal tadi bisa dekat dan dijamin oleh koperasi desa. Juga akan disediakan kerjasama dengan PT Pos. Seluruh angkutan bantuan pemerintah Malatif nanti sampai ke desa tidak perlu ke orang-orang per orang lagi. Nanti akan melalui Kopdes. Sehingga Kopdes juga mendapat pendapatan Pak. Ada pendapatan dari penyaluran bantuan pangan, penyaluran bantuan sosial, bantuan apapun dari pemerintah semua melalui koperasi desa. Oleh karena itu saudara, banyak sekali sebetulnya Kopdes ini bidang-bidang usahanya sesuai dengan kemampuan desanya masing-masing. Nah, dalam kesempatan ini saya mengajak dalam waktu yang singkat ini, para pengusaha-pengusaha ini bisa bergabung dengan Kopdes tadi itu. Sesuai dengan tertariknya di bidang apa? Karena induk usaha di desa itu nanti Koperasi Desa Merah Putih. Untuk mendekatkan kepada BUMN, untuk mendekatkan kepada perbankan, untuk mendekatkan kepada akses ekonomi kabupaten, provinsi, bahkan pusat. Jadi saudara-saudara sekali lagi sudah ada beberapa contoh, ada mock up, sekarang ada beberapa mock up, mungkin sampai tanggal 12 Juli nanti sudah ada 80-an menjadi contoh. Jadi keberpihakan negara, keberpihakan pemerintah, keberpihakan BUMN, keberpihakan negara kata Pak Yusril tadi, itu yang paling penting untuk mengangkat usaha-usaha kecil ini menjadi usaha menengah dan usaha besar. Keberpihakan itulah sekarang ini yang diberikan oleh Bapak Presiden kita, Pak Prabowo Subianto. Semoga manfaat. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengarkan berita bersuara. Klik fitur text to speech di inews.id.